Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana hukumnya membaca bismillah pada awal surah At-Taubah. Namun, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan mengenai hukum membaca bismillah pada awal surah At-Taubah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya surah At-Taubah dikecualikan dalam pengucapan lafaz basmalah. Ini artinya ketika membaca awal surah At-Taubah kita tidak perlu mengawalinya dengan basmalah. Kenapa? Karena surah At-Taubah berkisar tentang pernyataan perang total yang direalisasikan dengan pengarahan segenap kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Padahal kita tahu bahwa bismillah atau basmalah sangat mengumandangkan napas perdamaian dan cinta kasih. Adapun bila kita berbicara tentang hukum membaca basmalah pada surah At-Taubah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara pendapat yang dapat kami kemukakan di sini ialah yang pertama, menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, membaca basmalah pada awal surah At-Taubah haram hukumnya. Namun apabila dibaca di tengah surah maka hukumnya makruh. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Yang kedua, menurut Imam Ar-Ramli rahimahullah, membaca basmalah pada awal surah At-Taubah hukumnya makruh. Namun apabila dibaca di tengah surah hukumnya sunnah. Tidak adanya basmalah pada awal surah At-Taubah tidak serta-merta menghilangkan lafaz isti'adah untuk dibaca di awalnya. Bahkan untuk surah At-Taubah ada lafaz isti'adah yang khusus dan lazim dibaca pada awal surah tersebut, yaitu A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari azab neraka, dari kejahatan orang-orang kafir, dan dari kemurkaan yang maha kuasa. Kemuliaan adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Sebelum pembahasan tentang basmalah pada surah At-Taubah ini kita akhiri, barangkali timbul pertanyaan tentang cara membaca akhir surah Al-Anfal, yaitu surah ke-8, yang dilanjutkan dengan membaca awal surah At-Taubah, surah yang ke-9. Pertanyaan ini muncul karena tidak adanya basmalah pada awal surah At-Taubah, sementara sudah menjadi kelaziman jika kita membaca akhir surah lantas hendak melanjutkan lagi dengan awal surah berikutnya, maka diselingi dulu dengan membaca basmalah. Syekh Ahmad Hajazi rahimahullah dalam kitabnya, beliau menerangkan tentang 3 cara membaca akhir surah Al-Anfal dilanjutkan dengan awal surah At-Taubah. Ketiga cara tersebut ialah yang pertama al-waslu, yaitu menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah tanpa berhenti dan tanpa mengambil napas. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Itu adalah contoh yang pertama, yaitu al-waslu. Yang kedua, al-waqfu, yaitu menghentikan bacaan pada akhir surah Al-Anfal, kemudian mengambil napas, baru melanjutkan kembali bacaan pada awal surah At-Taubah. Contoh,
Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, kita lanjutkan dengan awal surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu adalah contoh al-waqfu. Yang ketiga yaitu as-saktah, yaitu menghentikan bacaan sejenak kira-kira 2 harokat tanpa mengambil napas pada akhir surah Al-Anfal, baru kemudian melanjutkan kembali bacaan pada surah At-Taubah. Contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Itu adalah contoh yang ketiga yaitu sakta. Untuk penjelasan mengenai sakta saya sudah jelaskan di video sebelumnya, silahkan kalian scroll ke bawah dan cari. Perlu diingat juga bahwa di antara para ulama qiraat yang mengedepankan 3 cara di atas adalah Imam Qalun, Imam Warash, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Asim rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala melimpahkan rahmat kepada mereka semua. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.